Jadi kita mau main Kel hari ini. Kita mau wawancara ke komunitas Karawang Peduli. Yes. Sini ada Cening, ada Ada Kelly, ada Melia, ada Karen. dan guys ini Karen ikut. Nah yang cowok-cowok, Justru ini main karakternya. yang cowok-cowok kayaknya mau naik motor. Tapi sebenarnya hujan guys. Mereka menerobos hujan demi wawancara. Wow, Iya. benar ini bagus banget. Pada kita menyentuh. Pokoknya tungguin aja kita wawancara pasti kece badai abis keren. Yes. Kel, dadah Kel. Dadah. Halo semuanya. Jadi sekarang kita udah sampai di Karawang Peduli. Hari ini kita bakal melakukan wawancara bersama salah satu pihak dari Karawang Peduli terkait komunitas. Selamat menyaksikan. Dadah. Selamat siang Pak, sebelumnya nama saya Kelly. Nama saya Cening. Nama saya Melia Pak. Kami bertiga dari SMA Ignatius Ahmad Sujadi. Jadi kami di sini akan mewawancarai Bapak atau Akang sebagai salah satu pihak dari Karawang Peduli. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak. Jadi Karawang Peduli ini sudah berdiri di sini mulainya bergeraknya sejak kapan dan dari tahun berapa kalau boleh? Izin menjawab ya. Karawang Peduli ini berdiri sejak tahun 2014. Pada saat itu Karawang Peduli hanya terdiri dari 3 orang. Dan tentunya yang orang berada di sini adalah bukan orang dari pendiri, cuma disebutnya penerus gitu. Pada saat itu Karawang Peduli ini didirikan oleh Pak Raffi dan juga Ustadz Aceng atau Lukman Hakim. Jadi berawal dari mereka berdua dan satu orang lagi mungkin yang sering membantu. Dan berawal dari mereka berdua, Karawang Peduli ini alhamdulillah sampai saat ini di umur 10 tahun Karawang Peduli bisa sebesar ini. Oh iya, sebelumnya dengan saya Bapak siapa kali ini? Ya, saya Ahmad Yusron, biasa dipanggil Kang Yusron. Baik. Langsung ke yang dulu aja ya Pak ya. Jadi atas dasar apa atau prinsip apa kita melakukan kayak membangun Karawang Peduli ini. Jadi kayak dasarnya aku tuh membangun Karawang Peduli atau tim Bapak sendiri. Karawang Peduli ini kan awalnya ada sebuah respon dari keadaan sosial masyarakat di Karawang pada saat itu mungkin, atau pada saat itu datanya tingkat kelaparan atau kemiskinan di Karawang itu cukup tinggi. Jadi Karawang Peduli ini coba memberikan solusi atau apa ya, sedikit bantuan untuk masyarakat yang dikatakan tidak mampu, setidaknya untuk mendapat makanan yang layak. Kemudian kita juga ada paket berkah, di situ ada paket bahan sembako untuk para jempol. Jadi istilahnya atau maksud dari Karawang Peduli adalah merespon dari kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kita bisa terus konsisten dan bahkan menjadi salah satu komunitas yang saat ini mungkin dibilang terbesar di Karawang. Baik, karena saya izin bertanya, kan Karawang Peduli ini sudah didirikan dari tahun 2014 ya. Artinya sudah berjalan selama 10 tahun. Manfaat apa yang akan mendapatkan dari mengikuti komunitas Karawang Peduli ini? Oh ya, manfaatnya pertama dari pengalaman. Dari pengalaman ini adalah manfaat yang tidak bisa ternilai. Apabila kita menerima manfaat tapi sesuatu itu masih bisa menilai, saya kira itu manfaatnya masih belum bisa berdampak baik untuk diri kita gitu. Tapi ketika sesuatu itu sudah tidak bisa dinilai, apalagi ini berupa pengalaman, itu sangat nanti kedepannya bisa merubah diri kita. Oh ternyata selama mengikuti Karawang Peduli ya, ternyata masih banyak orang yang
tingkat keberuntungannya masih di bawah kita. Itu yang membuat rasa syukur kita semakin meningkat, itu yang membuat rasa kepedulian kita semakin meningkat. Karena jujur ya, ketika mereka tersenyum oleh bantuan-bantuan kita, ketika mereka terhibur oleh kehadiran kita atau kedatangan kita ke rumah mereka, kita bisa ikut merasakan kesenangannya juga gitu. Kan itu pengalaman. Yang kedua dari relasi ya, relasi atau jangkauan kita atau yang kenal Karawang Peduli ini bukan istilahnya kan masyarakat biasa saja, tapi sampai ke bupati pun mereka sudah kenal apa itu Karawang Peduli, dan alhamdulillah dari bupati pun sering memberikan bantuannya ke Karawang Peduli ya, tentunya pakai dana pribadinya. Itu ada lagi sebenarnya selain relasi, tentu pengalaman, dan juga tadi yang disebutkan adalah kita bisa menerima atau bahkan tahu gitu, ternyata di Karawang ini pelosok tuh banyak loh gitu. Jadi kita kan sering pelosok, sering apa ya istilahnya, namanya tuh apa tuh kalau misalkan kita biar pelosok Ramadan atau ya istilahnya belusukan, nah istilahnya belusukan gitu ke daerah-daerah terpencil di Karawang. Jadi kita tahu gitu, oh ternyata Karawang luas banget ya. Ternyata kalau misalkan kita hanya hidup di kota doang gitu istilahnya, tidak pernah ke daerah Karawang terpencilnya, kita tidak bisa merasakan bahwa di sana tuh biasanya belum ada ya. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang baru tahu bahwa ada di Karawang yang mereka tuh belum punya akses listrik ke sana. Saatnya malah di KIC nih, di KIC di belakangnya naik ke gunung gitu. Dia kemarin belum sempat tersentuh listrik, alhamdulillah ketika Karawang Peduli ke sana, mungkin jadi banyak juga media yang meliput, dan sekarang alhamdulillah sudah listrik sudah mulai masuk ke sana gitu. Dan Karawang Peduli pada saat itu selain menjadi apa ya, menjadi media pembuka, kita juga mendirikan sekolah, bukan mendirikan tapi membantu ikut serta dalam mendirikan sekolah di sana, Kuta Negara kalau nggak salah. Dari yang tadi Akang udah jelasin kan berarti Karawang Peduli ini salah satu komunitas yang cukup besar ya di Karawang. Nah pasti yang kerja juga nggak sendiri kan, ada rekan-rekan yang juga. Gimana cara Akang dan tim tuh mengoperasikan program-program yang ada? Kalau di website kan kami lihat ada program-program untuk membantu kaum yatim piatu, ada yang buat bencana alam dan lain sebagainya. Nah kira-kira bagaimana cara program-program itu dapat operasi? Jadi di Karawang Peduli ini ada dua sumber daya manusia, dua kelompok ya. Yang pertama ini adalah staff yang setiap hari yang menjadi social worker atau pekerja sosial, dan juga relawan gitu. Tentunya program-program ini dirancang sama dari kita, dari social worker ini, dari staff. Setelah itu kemudian didiskusikan, kita cari data penerimaan manfaatnya. Tentunya program ini dibuat dengan data ya, dengan data kalau misalkan apa nih program yang cocok di daerah Karawang saat ini gitu. Misalkan angka itu yang saya sebutkan ya, angka kelaparan tinggi, angka kemiskinan tinggi, angka putus sekolah tinggi. Nah, berdasarkan dari situ kita buat program. Jadi program yang kita beri adalah program yang berjangka panjang dan juga berdampak gitu ya. Terus kemudian kita menentukan penerima manfaat, atau pada saat ini julukannya bukan penerima manfaat tapi pemegang hak ya, pemegang hak gitu. Jadi kita menentukan pemegang haknya, siapa yang berhak untuk menerima bantuan ini. Jadi bantuan ini pun tidak disebar begitu saja, tapi harus pada orang yang tepat gitu. Kalau subsidi aja harus tepat, apalagi ini gitu ya, bantuan atau amanah dari orang lain. Terus yang ketiga adalah kita cari beberapa mitra atau beberapa donatur yang siap untuk mendukung program kami. Itu dari situ program berjalan, dan akhirnya program ini berjalan
dijalankan oleh para relawan kita alhamdulillah cukup banyak dari tahun 2014 sampai tahun sekarang ya, tentunya dengan seleksi ada yang berhenti, ada yang masuk, itu bisa sampai 800-an. Cukup besar ya. Jadi kan tadi kan Bapak sudah bilang ya kalau misalkan ada program yang dilakukan crowdfunding ini, selain pihak dari Bapak sendiri, adakah pihak lain seperti mungkin ada pihak dari dua yang membantu crowdfunding ini menjadi diatur atau pendanaan? Ya, tadi di poin ketiga, jadi kita ini setelah program dan penerima manfaatnya ini ketemu, kita coba keluar cari misalnya bantuan atau donatur atau mitra yang siap membantu program kami. Jadi program Karang Peduli ini tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada donatur yang mensupport, tidak ada donatur yang mensupport. Jadi tentu pasti bakal ada pihak ketiga yang membantu Karang Peduli, bahkan pihak 4, pihak 5 gitu. Kita apa ya istilahnya, entah itu dari BKM, entah itu dari perusahaan, atau entah itu dari sekolah. Jadi kita mencoba membuka semua pintu kerjasama itu supaya mereka bersedia untuk membantu program kita. Toh tentunya juga program ini adalah program yang bisa berdampak baik gitu untuk masyarakat nanti yang menerima manfaatnya. Jadi contohnya seperti kemarin tuh ya, kita bulan September, mungkin teman-teman sudah tahu juga kondisi Palestina bagaimana. Kita kemarin tuh bulan September kesana menyerahkan 1 unit ambulans, terus kemudian makanan siap saji dan bahan baku makanan. Jadi itu dari mana? Itu dari masyarakat Karawang. Pada saat itu ada aksi bela Palestina besar-besaran di Karawang, terkumpul dana dari situ, terus kemudian kita bekerja sama dengan sekolah, terutama SD ya, kita mengadakan dongeng atau seminar-seminar dan kita menggalang dana di sana. Dan alhamdulillah terkumpullah bantuan sebesar itu. Yang dijalankan dengan Karawang Peduli kan tidak hanya satu program ya Kang, melainkan ada banyak program. Bagaimana cara Akang dan tim itu memastikan bahwa program yang dilakukan oleh Karawang Peduli ini berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat? Ya, ketika dari banyaknya program Karawang Peduli tentunya tidak akan berjalan baik kalau kita tidak punya timeline gitu. Dari timeline ini kita urutkan lagi atau pecahkan lagi jangka tahunan, jangka bulanan, sama jangka mingguan. Kita berdasar dari situ. Jadi ketika kita sudah punya program tahunan, coba pecahkan lagi ke setiap bulannya ada program apa yang harus kita pekerjaan apa yang harus kita selesaikan untuk mencapai target tahunan tersebut. Kemudian turun lagi ke mingguan. Di mingguan ini ada pekerjaan apa atau program apa yang kita bisa kerjakan untuk mencapai program bulanan, tentunya nanti sampai program tahunan lagi. Jadi timeline itu dipecah 1 tahun menjadi bulanan dan menjadi mingguan. Jadi seperti itu. Jadi supaya teratur dan tidak ada yang perlu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Kan Karawang Peduli ini menyangkut orang banyak ya Kang. Nah, gimana caranya atau tantangan apa kira-kira yang dihadapi dari Akang dan tim dalam melaksanakan program-program yang ada atau saat mempertahankan aktivitas Karawang Peduli ini? Tantangannya tentu karena semakin banyaknya orang, tantangannya adalah SDM itu sendiri. Seringkali ketika kita melaksanakan program, ketika orang itu bisa semua, tapi ketika tidak ada yang tidak bisa semua. Itu mungkin tantangan yang sering terjadi pada saat itu, dan kita mengatasinya tentu kita harus membuat penanggung jawab dari setiap relawan gitu. Kalau misalkan setiap orang penanggung jawab ini harus mendelegasikan anggotanya untuk selalu siap aktivitas di Karawang Peduli. Jadi relawan ini kan bentuknya adalah tidak dibayar dengan upah, tapi dibayar dengan berkah gitu. Seperti itu. Jadi kita memecahkan masalah tersebut karena kita menaruh siapa penanggung jawab relawan ini di sini di
di sini. Terus kemudian ketika kita butuh bantuan dari para relawan, kita tinggal panggil aja ketua-ketuanya atau langsung kirimkan delegasinya atau ketuanya langsung yang ikut hadir seperti itu. Jadi gini kak, kan ini udah berjalan dari tahun 15 ya sampai sekarang, itu kan udah lama banget. Gimana perkembangan dari awal ke sekarang gitu kak? Jadi kayak perkembangan si Karawang Peduli ini bagaimana? Mungkin kalau diukur perkembangan ya, kita perkembangannya dari sesi dari titik penerima manfaat ya. Kalau mungkin penerima manfaat hanya 1, 2 sampai 5 orang gitu kan per minggu atau per bulan, sampai sekarang ini kita penerima manfaat bisa sampai 2.000 Berarti meningkat lagi. 2.000 per bulan gitu. Untuk pihak yang terlibat dari Karawang Peduli ini kan banyak ya Kang, apalagi penerima manfaatnya juga pasti masyarakat di sekitar Karawang. Nah, gimana caranya Akang dan tim itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat? Jadi istilahnya seperti membangun identitas Karawang Peduli sehingga masyarakat tuh percaya dengan Karawang Peduli dan menerima manfaat Karawang Peduli. Salah satu kita membangun sisi kepercayaan di masyarakat adalah membuka transparansi Karawang Peduli ini seluas-luasnya gitu ya. Ketika ada seseorang yang berdonasi ke Karawang Peduli, kita akan terus melaporkan gitu bahwa yang didonasikan ini programnya sudah berjalan loh, bahwa yang didonasikan ini programnya sudah diterima loh sama yang pemegang haknya. Jadi itu yang kita laporkan. Jadi kita punya database donatur, database data-data dari semua donatur yang sering berdonasi ke Karawang Peduli untuk program tertentu, dan ketika program yang diamanahi itu sudah berjalan, kita akan melaporkan program yang sudah berjalan tersebut dalam sebuah dokumentasi, entah itu foto, entah itu video, entah itu konten, kita akan berikan lagi ke para donatur. Selain itu juga kita punya sisi sosial media, nah di situ yang bisa menarik masyarakat banyak lagi, dan di situ juga terbuka semua program kita, aksi kita, dan sesi pertanggungjawaban kita gitu, atau sesi pelaporan dokumentasi kita, kegiatan kita. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan Akang sempat bilang ada seleksi alam di mana ada yang masuk dan ada yang keluar untuk anggota-anggotanya. Nah, kira-kira bagaimana cara Karawang Peduli merekrut orang-orang atau anggota-anggota untuk masuk ke dalam satu tim ini? Dan kira-kira adakah ciri-ciri yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang anggota dari Karawang Peduli? Jadi tentunya yang namanya relawan, kita tidak bisa mengaku kalau mereka itu harus stay bersama kita, karena dari kita pun nggak ada istilahnya bayaran pun kalau ada gitu kan, misalkan emang sudah kita budgetkan, tapi seringnya nggak ada gitu kan namanya relawan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita selalu melaksanakan open recruitment relawan setiap 6 bulan sekali. Jadi jadi setiap 6 bulan sekali itu relawan itu berubah, dan relawan itu berubah dan masih ada yang lanjut, berarti masih menjadi relawan Karawang Peduli, dan yang tidak ini kita lakukan rekrutmen lagi. Cuman besaran relawan itu sangat tidak terbatas gitu. Misalkan di batch sekarang udah batch 16 nih, berarti yang sudah 16 kali rekrutmen. Nanti insya Allah kemarin itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April lagi kita akan atau Maret sebelum Ramadan kita akan melaksanakan open recruitment lagi. Jadi kita terus melaksanakan rekrutmen supaya semangat para relawan ini bisa terus terjaga gitu. Karena kalau misalkan yang lama tentunya agak sedikit sudah mulai terbiasa dan juga bosan, kita reorganisasi lagi dengan relawan yang baru supaya semangatnya tetap sama gitu dari awal sampai akhir. Terus ciri-ciri terus nggak ada ya, pokoknya siap aja gitu, siap menerima pengalaman baru, siap menerima teman baru, siap menerima sikap perilaku kita yang baru. Karena setelah jadi relawan namanya pasti
perilaku kita akan berubah, entah itu lebih baik kalau misalkan jadi relawannya sungguh-sungguh, entah itu lebih buruk kalau misalkan mereka gabungnya dengan yang kurang baik juga seperti itu. Oke kan, jadi kan masih banyak ya, banyak banget masih di luar itu komunitas relawan Instagram ini. Gimana sih caranya Akang buat menginspirasi komunitas-komunitas lain yang ada di Karawang? Misalkan seperti komunitas yang ada selain Karawang ini. Cara memotivasi komunitas kita lewat konsistensi, ya, lewat konsistensi bahwa program penghormatan sosial kita ini sudah berjalan sama dari Karang Peduli berdiri ini gitu. Jadi dari konsistensi tersebut banyak orang ini yang kepo pertama ya, ini ada apa sih gitu, bagi-bagi makanan gini siapa sih gitu. Jadi mulai dari situ banyak orang yang akhirnya tergerak gitu untuk oh ini dari Karang Peduli gitu. Entah itu mau jadi relawannya atau entah itu mereka membuat kegiatan baik sendiri gitu dulu, itu mereka bagi-bagi makanan ya gitu. Jadi kita menginspirasinya dengan konsistensi tentunya, terus yang kedua dari dampak yang diterima gitu. Jadi berawal dari data tadi bahwa ternyata tadi ya misalkan angka putus sekolah ini tinggi, kita coba kasih program beasiswa itu. Jadi itu kan apa ya, selaras angka putus sekolah tadi kita kasih beasiswa yatim. Jadi anak-anak yatim ini yang sudah kehilangan bapak, yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk sekolah, kita kasih beasiswa jadi bisa sekolah. Jadi dampaknya itu ya bisa masalah yang ada di Karawang ini diberikan solusi oleh program yang itu yang menginspirasi juga. Itu dua itu. Karawang Peduli ini kan bersifat relawan ya. Bagaimana cara Karawang Peduli itu anggota-anggota Karawang Peduli itu memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya Pak? Apakah itu dari Karawang Pedulinya sendiri atau ada donatur untuk memenuhi hal tersebut? Oh ya, jadi di Karawang Peduli ini rata-rata relawan adalah mahasiswa dan juga ada yang sudah kerja. Jadi cara mereka menutupi kebutuhan sosialnya mereka tentunya yang sudah kerja ya, mereka punya penghasilan sendiri ya. Tentunya yang mahasiswa ini adalah mereka mahasiswa ini kan masih pelajarnya masih bergantung dengan orang tua gitu. Jadi kita menganggapnya seperti itu. Jadi apa ya, cara menghidupi kebutuhan sosial mereka yang mahasiswa tentunya masih ditanggung oleh orang tuanya masing-masing. Dan relawan ini tentunya kalau misalkan mengharapkan sesuatu bersifat kehidupan sosial yang layak di Karang Peduli tentunya salah gitu ya. Karena relawan ini yang namanya relawan gitu, itu tidak diupah gitu. Kalaupun diupah, kalau misalkan ada saja ya. Terus ini juga untuk relawan ini juga bukan hanya di Karawang Peduli ya, tapi juga ada di Rumah Jarta, ada juga di Dompet Duafa, dan bisa ditanyakan mungkin atau bisa di riset ya, ketika jadi relawan apakah dibayar atau tidak gitu. Mereka kerja bukan, saya yakin mereka kerja bukan karena upah yang jadi relawan ini, tapi mereka kerja atau mereka beraktivitas karena mencari berkah ya. Jadi mereka pun tidak mengharapkan dari kita karena mereka sudah tahu konsekuensi jadi relawan seperti apa. Oke, baik Kang, untuk sesi pertama pertanyaannya sudah selesai. Nanti akan dilanjut dengan teman kita di sesi kedua. Terima kasih atas waktunya Kang, udah meluangkan waktunya. Terima kasih Kang. Mohon maaf Kang kalau ada salah. Iya. Terima kasih Terima Kang. juga. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan kamu. Dan saya di sini Hermanto. Dan saya Peter Marshall. Baik Pak, untuk pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dapat berpengaruh terhadap komunitas Karawang Peduli?
Teknologi ini tentunya sangat membantu ya, sangat membantu menyebarluaskan informasi terkait Karawang Peduli ini. Tentunya tadi dari sesi kita melaporkan kegiatan-kegiatan kita kepada donatur, kemudian juga karena modernisasi ini Karawang Peduli bisa diketahui oleh bukan hanya masyarakat Karawang tapi seluruh nasional gitu. Seperti itu. Sangat bermanfaat untuk memberi tahu kepada masyarakat luas ya tentang Ya, informasi terkait apa itu Karawang. Karawang Peduli dan program apa saja yang dimiliki oleh Karawang Peduli. Pertanyaan berikutnya, apa harapan Bapak untuk komunitas Karawang Peduli ini untuk masa depan? Harapan saya ya sebagai staf biasa tentunya Karawang Peduli ini bisa terus berjalan, bisa lebih luas lagi memberikan manfaatnya untuk warga-warga yang membutuhkan, bukan hanya di Karawang, bukan hanya di Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke internasional. Apakah komunitas Karawang Peduli memberikan pengalaman-pengalaman khusus terhadap anggota-anggotanya? Ya, sangat memberikan pengalaman yang tidak bisa didefinisikan. Jadi ketika kita pertama belusukan ke pelosok-pelosok Karawang, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang jauh beruntung di bawah kita. Terus kita bisa memberikan sesuatu yang menurut kita mungkin kecil, tapi menurut mereka besar sekali. Itu yang mulai dari situ senyuman mereka mulai terangkat dan nggak kerasa kita jadi ikutan senyum, kita jadi ikutan senang gitu. Jadi itu pengalaman yang berharga sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah komunitas Karawang Peduli merupakan komunitas yang didukung oleh pemerintah? Jika iya, kenapa dan sejak kapan? Karawang Peduli ini enggak dicampur tangani oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Karawang Peduli ini berdiri sendiri sejak atau mandiri sejak mereka dari lahir. Cuma bupati itu mereka bukan atas nama pemerintah Kabupaten Karawang, mereka atas nama pribadi. Misalkan Selika bukan atas nama Bupati Karawang, tapi atas nama Selikanya aja, atas nama individunya, atas nama pribadinya. Gitu. Pakai uang pribadi juga, gitu, nggak pakai uang pemerintah Kabupaten Karawang. Jadi komunitas ini berdiri sendiri. Dan tentunya selalu diawasi oleh dinas-dinas terkait seperti Dinsos. Baik, apakah pengaruh budaya lokal dapat memberikan dampak bagi komunitas Karawang Peduli ini? Budaya lokal, tentu ya, mungkin dari sisi tutur kata saja, dari sisi tutur kata. Jadi orang Karawang ini kan terkenal dengan bahasa Sunda kasar gitu ya, bukan Sunda halus gitu. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, mungkin itu aja yang harus dicoba diperbaiki. Ketika kita ngobrol dengan masyarakat, tentunya kan lebih enak ketika kita berbahasa Sunda halus, Sunda yang memang pantas untuk kita ucapkan. Mungkin dari situ lebih lokal mengerti Karawang Peduli. Pertanyaan berikutnya, apa saja nilai-nilai yang dijunjung oleh komunitas Karawang Peduli? Nilai ada mana ya, bisa di ini ya, pilar ya. Ini nilai dari Karawang Peduli ada 5. Yang ke-1 penting profesional, yang kedua inovatif, yang ketiga loyal, yang keempat amanah, yang ketiga religius. Lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya,
bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komunitas Karawang Peduli? Pengambilan keputusannya terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan berikutnya mungkin. Oke. Pengambilan keputusan ini kita selalu mengadakan rapat, jadi selalu mengutamakan demokrasi gitu. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan atau membuat program dan ketika program itu sudah dibentuk atau sudah ditentukan untuk berjalan, itu kan sebuah keputusan ya. Jadi itu ada sebuah komitmen. Jadi menentukan program ini kita tentu harus melakukan diskusi atau meeting yang tadi 3 poin tadi, datanya mana, terus penerima manfaatnya siapa, terus abis dari situ kita coba keluar untuk cari donatur seperti itu. Jadi mengambil keputusannya ini dengan demokratis. Oke, berikutnya, apakah selama ini ada kegiatan atau program yang tidak berjalan dengan baik dan bagaimana cara mengatasinya? Program yang tidak berjalan dengan baik ya, alhamdulillah ya, syukur puji Tuhan. Kalau misalkan program di Karawang Peduli ini, program yang tidak berjalan baik adalah program yang tidak berjalan. Program yang tidak berjalan adalah program yang tidak baik. Jadi entah itu dari perencanaan yang kurang baik, entah itu dari persiapan yang kurang baik, entah itu dari kita mencari donasi atau donatur yang kurang maksimal. Jadi itu ya atau evaluasi kita menganggap bahwa program yang tidak berjalan adalah program yang tidak baik. Cara mengevaluasinya adalah tentunya kita harus melakukan persiapan yang baik. Ketika kita membuat program, kita harus kirim matang-matang siapa penerima tadi ya, sesuai data apa yang atau program apa yang cocok untuk kondisi Karawang saat ini. Terus kemudian kita cari maksimal siapa saja orang yang mau mendukung program ini gitu. Itu lagi, silahkan tanya lagi supaya lebih tahu. Oke, mungkin sebelum apa ya, udah masih ada nggak? Closing boleh ya? Closingnya ada bantuan kata-kata? Mungkin cukup sekian wawancara dari kami, Pak. Mungkin kalau Bapak masih ada kata-kata yang mau diucapkan. Iya, sedikit ini aja ya, sedikit informasi dan untuk teman-teman Karawang Peduli ini 22 Desember nanti akan menginjak ke 10 tahun. Jadi di acara Semarak 10 tahun atau 1 dekade Karawang Peduli ini, Karawang Peduli mengadakan sebuah acara di Aula Husni Hamid Pemda Karawang. Di sana kita tentu ada simbolis penyerahan bantuan ke penerima manfaat atau pemegang hak. Terus kemudian kita mengadakan lomba senasional se-Kabupaten Karawang. Lomba se-Kabupaten Karawang yang terbuka untuk teman-teman semua nih, yang umum dan tingkat SMA. Ada pertama lomba menyanyi, terus ada lomba fotografi, ada ketiga lomba video kreatif, dan yang keempat adalah lomba apa ya? Mungkin itu yang ini ya. Yang lainnya seperti membaca puisi itu terbuka untuk SD sampai SMP. Jadi yang umum itu hanya 3, dan teman-teman bisa cek. Apabila teman-teman berminat untuk ikutan, maka silakan teman-teman, ini gratis. Baik Pak, mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan yang dapat kami sampaikan kepada Karawang Peduli ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kami ya Pak. Ya, silahkan. Boleh foto dulu? Boleh, Pak. Halo
semuanya, perkenalkan nama saya Oki Firmansyah Sitepu. Nama saya Jasin Hermanto. Jadi kami baru saja mewawancarai salah satu komunitas yang ada di Karawang ini. Komunitas apa sih, Tin? Karawang Peduli. Terus gimana tuh? Tadi informasi-informasi yang diberikan cukup jelas nggak tuh? Jelas banget, Cara penyampaiannya gimana? sangat informatif sih. Jadi bisa ngebuka pandangan-pandangan kita tentang Karawang Peduli ini, teman-teman. Ya. Dan tadi informasinya sangat bermanfaat sih untuk kita semua. Dadah.